wal mu'asyaratu wa hiya al-hububu wath-thimar fala zakata fima siwa an-na'ami as-sa'imah wa ishtaratu al-hawlu laha fakadzalika ishtaratu lin-nuqudi wat-tijarah wa ishtaratu fi hadhihi al-anwa'i an-nisabu aidan wath-thimar wal mu'asyaratu wa hiya al-hubub wath-thimar. Dan di antara zakat yang wajib dikeluarkan adalah zakat mu'asyarat. Arti mu'asyarat adalah zakat yang kewajibannya itu usyur, 1/10, yaitu dibagi 10. Apa saja itu? Wahiyal hubub, ia adalah biji-bijian. Yang dimaksud dengan biji-bijian di sini adalah ma yuqtatu fi halatil ikhtiyar. Biji-bijian yang dijadikan makanan pokok di saat dalam keadaan ikhtiar, bukan dalam keadaan darurat. Makanan pokok yang memang dikonsumsi di saat sedang normal, tidak dalam keadaan darurat, ikhtiar. Seperti apa itu? Seperti padi, yaitu beras, gandum, jagung, itu semua adalah jenis biji-bijian yang merupakan makanan pokok. Wathimar, dan buah-buahan. Tetapi buah yang dimaksud di dalam zakat di sini hanya 2 saja, hanya 2 jenis buah-buahan, yaitu kurma dan anggur. Selain daripada buah kurma dan buah anggur, itu tidak wajib untuk dizakati. Rambutan, tidak ada zakat rambutan. Langsat, tidak ada zakat langsat. Mangga, enggak ada zakat mangga. Tapi kalau zakat kurma itu ada, atau zakat inab, anggur itu ada. Ini dari jenis buah-buahan, hanya 2 jenis. Tapi kalau biji-bijian diantaranya yaitu gandum, padi, kemudian jagung, ada juga kacang adas dan lain-lain. Itu semua adalah jenis-jenis makanan pokok, wajib dikeluarkan zakatnya. Tentunya jika sudah sampai senisab. Berapa sih nisabnya zakat padi, jagung, atau gandum? Wajib zakatnya, nisabnya adalah jika sampai khamsatu ausuk, 5 wasak. 5 wasak itu berapa? 5 wasak itu sama dengan 300 sa'. 300 sa' itu berapa? 1 sa' sama dengan 4 mud. Berarti 1 sa' 4 mud, 4 mud kali 300. Berarti sekitar 1200 mud. Kalau dihitung dengan mud. Mud yaitu 2 belah tangan kita gabungkan lalu kita ambil. Itu disebut 1 mud. Tapi bukan mud tangan kita, tetapi al-muddun nabawi, mud tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang dihitung itu adalah al-musaffa minat tibni, yang sudah dibersihkan daripada gabah atau daripada sekam, sehingga murni sudah menjadi beras. Itu yang wajib dikeluarkan jika sudah mencapai 5 wasak atau 300 sa' atau 1200 mud. Kalau dia masih berbentuk padi, berarti masih ada kulitnya, maka 2 kali lipatnya. Berarti yang 5 wasak menjadi 10 wasak, sama dengan 600 sa', sama dengan 2400 mud. Begitu kelipatannya. Berarti
Kalau kita hitung dengan hitungan liter atau kilogram, kalau kita hitung dengan hitungan mud, nggak ada yang tahu. 5 wasak, apa itu wasak? Oh, 300 sok. Berapa 300 sok? 1200 mud. Kita belum tahu bagaimana mud tangan Nabi. Mud itu aja banyak versinya. Itu masalah ijtihadiyah ini masalahnya. Masalah ijtihadiyah itu masalah yang tidak ada nasnya secara langsung, melainkan harus diijtihadi, diupayakan sebisa mungkin agar mirip kadarnya itu. Andai kata kurang, kurangnya tidak begitu banyak. Andai kata lebih, lebihnya pun tidak begitu banyak. Dan lebih baik lebih daripada kurang. Itu kalau kita kilogram atau kita literkan dulu, satu mud, satu sa' itu sekitar 3,5 liter, 3 liter setengah lah anggap. Satu sa' 3 liter setengah. Kali 300 sa' itu sama dengan 5 wasak. Berarti berapa? 3 liter setengah kali 300 sa'. 1050. Sekitar 1050 liter. 1050 liter ini berasnya ya, bukan padi. 1050 liter beras. 1050 liter itu kalau dalam hitungan black berapa? 100 black. 1000 liter berarti 100 black kan? Iya. Apa? Satu black itu 20 liter. Satu black sekitar 20 liter. Berarti 1050 itu berapa? 1050 liter. Berapa black berarti? Nah, sekitar 52 black. Iya. Sekitar 52 black. 52 black kan ya, anggap ya. Itu beras. Kalau padi 2 kali lipatnya berarti berapa? 104 black. Kurang lebih 104 black. Kita di Banjarmasin biasanya padi itu dikeluarkan zakatnya apabila sampai berapa? 100 liter alias 1000 liter alias 100 black. Sebenarnya kalau kita hitung dengan kalian 3,5 liter itu belum sampai 1 nisab. Tetapi lebih bagus dikeluarkan biar kurang sedikit. Iya, itu namanya ihtiyaton, hati-hati. Jadi sudah benar hitungan orang-orang di kampung kita. Amun sudah sampai 100 black, sampai nisabnya katanya. Bagus seperti itu. Ya walaupun kalau kita hitung secara kalkulasi mungkin lebihnya sedikit. Berapa tadi? Paling 4 black ya. 4 black aja lebihnya, nggak apa-apa, keluarkan aja sudah zakatnya. Nah, anggap 100 black, 5 wasak itu anggap 100 black. Ya walaupun kurang sekitar 4 black nggak apa-apa. Yang penting zakatnya dikeluarkan. Itu namanya ihtiyatan. Lebih baik hati-hati daripada kita menunggu lebih dari 100 black. Cukup 100 black itu sudah pas hitungan orang bahari. Untuk sebagai bentuk keberhatian mereka, itu hati-hatinya mereka dalam mengeluarkan zakat, ihtiyatan. Sebenarnya tadi sekitar 1004 black lah. Bukan 104 black, sekitar 104 black. Ini padi ya. Berarti kalau yang dikeluarkan adalah beras, ya sekitar 52 black tadi. Paham? Begitu juga dengan gandum, dengan jagung sama.
Kalau jagung sudah dibersihkan dari batangnya, itu apa namanya? Orang Banjar bilang ampulurnya. Nggak tahu apa bahasa Indonesia ampulur itu. Hah? Orang Jawa bilang apa itu ampulur? Orang Lombok bilang apa itu? Masya Allah, di sini banyak nih. Ada orang Lombok, ada orang Sulawesi, Pak Topan, lengkap. Ada orang Jawanya juga nih, Pak Cahyo, Jawa Banjar tapi. Ada orang Banjarnya, Masya Allah. Ini umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dari berbagai macam suku ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, jadi begitulah. Jadi sekitar kalau padi masih padi, artinya masih belum dikupas dari gabah, sekitar 100 black, 104 black tadi ya kan. Nah, dan kalau beras separohnya berarti 52 black. Nah, ini yang wajib dikeluarkan jika padi yang ditanam itu tidak memerlukan biaya dalam proses pengairan, diambil dari irigasi atau diambil dari air hujan di musim hujan, maka yang wajib dikeluarkan adalah usyur, 1/10-nya, 10% namanya itu. Berarti kalau 100 black yang dikeluarkan berapa? 10 black. Masih ada 90 black. Banyak yang tersisa daripada yang dikeluarkan. Kalau hasilnya banyak sampai 200 black, berarti berapa? 20 black. Kalau 150 black berarti berapa? 15 black. Mudah sekali menghitungnya, 10% selesai. Ya. Tetapi jika proses pengairan memerlukan biaya, pakai uang, misalnya kita mengandalkan alat untuk memompa air. Nah, alat pompa air itu kan perlu biaya kita. Kalau orang Arab menyambat dulab atau dulab itu seperti kincir angin. Dulu kincir angin yang ada di air sehingga berputar tiup angin dan mengeluarkan angin. Dahulu itu kan serba manual. Atau mengupah orang untuk mengalirkan air sampai ke sawah kita. Nah, ini perlu biaya. Kalau full dari awal perairannya itu, proses pengairan itu memerlukan biaya, maka yang wajib dikeluarkan nisful usyur, separuh daripada 1/10-nya, separohnya saja, berarti 5%. Kalau kita 10 black, tapi proses pengairannya ketika kita menanam padi itu perlu biaya, maka yang dikeluarkan hanya 5%. Berarti dalam 100 black hanya 5 black, separohnya. Tapi kalau separoh pakai, anggaplah 6 bulan panen, 3 bulan pakai biaya, 3 bulan nggak pakai biaya lagi, maka bagi 3 berarti 3/4-nya 7,5%, ya 7,5%, berarti 100 black 7 black setengah. Paham? Paham insyaallah ya. Kalau bingung pakai kalkulator, gampang sekarang. Tinggal bagi aja. Nah, jadi ada kalanya wajib dikeluarkan usyur 1/10 itu jika tanpa biaya dalam proses pengairan sampai panen. Yang kedua, ada kalanya separohnya, yaitu separuh dari 10%, berarti 5%. Itu kalau dari awal sampai panen perlu biaya. Itu dalam ukuran tumbuhnya padi tersebut atau jagung atau gandum itu. Tapi kalau separuh-separuh, 3 bulan perlu biaya, 3 bulannya tidak perlu biaya. Nah, itu nanti namanya apa? 3/4-nya. Berarti salah satu arba namanya 3/4, berarti 7,5%-nya. Paham? Kan enak ya. Kalau belajar enak, kita nggak bingung lagi mengeluarkan zakat tumbuhan, begitu.
Fala zakata fima siwan na'ami as-saimati. Maka tidak wajib zakat fima siwan na'ami as-saimah, pada binatang ternak selain daripada yang as-saimah, itu digembala dan makan dengan sendirinya. Itu tidak wajib zakat fima siwa an-na'amis saimah, pada selain daripada zakat yang tidak digembala dengan tidak digembala tapi makan dengan sendirinya. Ada punya kambing gak digembala, dilepas begitu saja, akhirnya dia makan dengan sendirinya, itu gak wajib dizakati. Tapi kalau kambing yang digembala, arti digembala di situ setiap pagi dibawa ke tempat rumput, makan dia. Setelah itu diambil lagi, dibawa ke dalam kandangnya, itu namanya digembala. Tapi yang tidak digembala, artinya makan sendiri, nggak diurus, liar, itu nggak wajib dizakati itu. Paham? Nggak wajib dizakati, karena dia makan dengan sendirinya tanpa digembala, semaunya dia, dilepas saja begitu saja. Nah, yang wajib dizakati ini adalah yang digembala, antakuna saimatan. Ini kembali lagi kepada pembahasan zakat binatang ternak. Karena di sini ada pengecualian. Paham ya? Jadi yang wajib di antara binatang ternak itu baik onta, sapi ataupun kambing, kerbau sama hukumnya seperti sapi, jika digembala fikalain mubahin, di rumput yang memang diperbolehkan untuk dimakan oleh binatang tersebut. Tapi kalau dia dilepas begitu saja, makan sendiri, tidak diurus, itu nggak wajib dizakati. Walaupun dia punya ratusan, bahkan ribuan, tapi nggak diurus, makan sendiri. Paham? Jadi harus digembala, baru wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian wa yushtaratu al-haulu laha, dan disyaratkan haul untuknya, yakni untuk binatang ternak. Kalau punya 40 ekor kambing tetapi masih 9 bulan, belum wajib dizakati. Nanti kalau sudah sampai haul 1 tahun, saya menggembala kambing dari tanggal 1 Muharram 1442 Hijriah. Pas nanti tahun 1443 Hijriah tanggal 1 Muharram genap kambing saya yang berjumlah 40 itu 1 tahun, maka keluarkan zakatnya. Kemarin sudah dibahas zakat kambing kalau 41 ekor yang dikeluarkan, yaitu syah. Syah itu adalah kambing jaz'ah atau domba yang berusia setahun, atau kambing ma'az yang berusia 2 tahun, yaitu kambing kecil atau kambing biasa, kambing kacang kata orang, itu usianya 2 tahun. Tapi kalau kambing domba cukup 1 tahun, karena kambing domba 1 tahun badannya sama seperti kambing kacang 2 tahun, bahkan bisa lebih begitu. Itu namanya syah. Nah, paham? Nanti kalau sudah 121 baru 2 ekor kambing. Nanti kalau sudah 201 baru 3 ekor kambing. Nanti kalau 400 baru 4 ekor. 500, 600, 700, setiap kali 100 tambah seekor. Jadi 500 5 ekor, 600 6 ekor, 700 7 ekor. 1000 cuma 10 ekor. Lebih banyak yang disisakan ya. Jangan pelit, paham? Kemudian wa kadzalika yushtaratu lin-nuqudi wat-tijara, dan begitu juga disyaratkan haul, yakni berlalu 1 tahun untuk nuqud, emas dan perak yang kita miliki, juga disyaratkan harus berlalu 1 tahun. Seperti yang sudah dibahas, emas dan perak yang dimaksud adalah emas perak yang bukan perhiasan, atau yang perhiasan tetapi dianggap israf, sudah berlebihan, itu wajib zakat. Karena
perhiasan yang tidak wajib dizakati kalau dia adalah huliyun mubah, perhiasan yang mubah, yang tidak berlebihan bagi wanita yang setara dengan dia. Kalau sudah dianggap berlebihan, itu terhitung dalam kategori wajib dizakati jika sampai senisab dan berlalu 1 tahun. Beda kemarin ya dengan rikaz. Rikaz itu harta pendaman jahiliyah yang ditemukan di tanah, itu wajib dikeluarkan zakatnya halan seketika, jangan nunggu 1 haul. Jika yang ditemukan itu berupa emas atau perak, zakatnya kemarin 20%, khumus 1/5, 20%. Sudah dibahas kan kemarin itu. Kemudian wat tijarah dan zakat tijarah juga sudah dibahas. Zakat perniagaan di pelajaran yang telah lewat itu juga disyaratkan 1 haul. Kalau sudah berlalu 1 haul, maka kita hitung total stok di akhir tahun berapa, ditambah dengan keuntungan, keluarkan zakatnya. Sama kadar yang dikeluarkan zakat emas dan perak dengan zakat perniagaan atau perdagangan 2,5%, atau disebut dengan bahasa Arabnya rubu'ul usyur, 1/4/10, bagi 4 bagi 10, ya 2,5%. 100 bagi 4 berapa? 25. 25 bagi 10 berapa? Ya 2,5 itu. Hebat biar kalian lah, harap kalian sini nih. Nah itu kalian penting juga kalian itu. Ya. Ketujuh matematika kalian. Nah, 2,5% itu, iya. 2,5%. Paham ya? Wa yushtaratu fi hadhil anwa'i, dan disyaratkan pada macam-macam yang dizakati ini tadi, an-nisabu aidan, nisabnya juga. Ya tadi nisab emas sekitar 84 gram. Nisab perak sekitar 577 gram. Begitu. Nisab zakat tijarah adalah yang senilai dengan, kalau dihitung emas ya senilai dengan 84 gram, kalau dihitung perak ya senilai dengan 577 gram perak. 577 gram perak dibandingkan dengan 84 gram emas, masih mahal 84 gram emas. Terlalu lama kita mengeluarkan zakat. Iya. Mending ikut perak aja sudah, biar cepat mengeluarkan zakatnya. Sebab kita tidak tahu menghitungnya pakai emas apa pakai perak. Sebab kita muamalah di Indonesia pakai uang kertas. Uang kertas itu nilainya zahab apa fiddah. Ini yang sampai sekarang masih menjadi bahan pertanyaan di kalangan ulama mutaakhirin, kontemporer. Ada yang mengatakan itu sama dengan emas. Ya berarti ikut 84 gram emas. Berapa sekarang emas 1 gram? Mana Didi? 1 gram emas berapa sekarang? 800.000. Ya kali 800.000 kali 84. Berapa? Ayo. Berarti berapa juta? 42 juta. Ah, tuh. 42 juta. Ya sekitar itu berarti. Kalau perak 577. Sekarang 1 gram perak berapa? 30.000 apa 20.000? Berapa? 40? 20.000 aja. Coba kali 20.000 kali 577. Pakai kalkulator aja. Ya nggak nyampe 20 juta mungkin ya. Nggak nyampe itu. Nah, udah pakai zakat pakai perak aja lah biar cepat mengeluarkan zakatnya, biar tambah berkah hartanya. Iya, tambah berkah hartanya nanti. Jangan takut. Tidak mungkin harta yang dikeluarkan zakatnya itu berkurang, bertambah, tambah berkah. Makanya zakat itu lugatannya an-nama wat tathhir, tumbuh berkembang. yakni tambah berkah, tambah banyak. Wat tathhir, dan pensucian. Harta kita mungkin selama bermuamalah tanpa kita sadari tercampur dengan yang syubhat atau bahkan yang haram, kita nggak sadar itu. Dengan dizakati, maka segala yang syubhat dan haram itu akan hilang dan menjadi suci. Nah, udah, keluarkan zakat aja, rajin-rajin bersedekah aja, jangan khawatir, berkah insyaallah. Paham ya? Sudah.
Wa wajibul hububi wath-thimaril lati suqiyat bima'unatin, belum lagi ya. Wa wajibut naqdaini wat tijarati rub'ul usyri, dan wajibnya naqdain zakat emas dan perak, wat tijarah dan zakat perniagaan tadi adalah rub'ul usyur, yaitu 1/4 1/10 atau 2,5%. Wa wajibul hubub, dan wajibnya zakat hubub biji-bijian tadi, yaitu padi atau beras, kemudian gandum, jagung, kacang, itu adalah wasimar, dan simar yaitu buah-buahan, yaitu buah kurma, buah anggur, allati suqiyat bima'unatin, yang disiram, diairi, bima'unatin dengan biaya, nisful usyur, yaitu separuh dari 1/10, 5%. Wa bighairi ma'unatin, dan yang diairi, disiram, diairi tanpa mengeluarkan biaya, al-usyru 1/10-nya, yaitu 10%. Nah, itulah cara kita mengeluarkan zakat. Ingat ya, anwa'uz zakah, macam-macam zakat, kemarin sudah dibahas. Naam, binatang ternak, yaitu onta, sapi, dan kambing. Kemudian at-tijarah, perniagaan, perdagangan. Kemudian naqdan, emas dan perak. Kemudian rikaz, harta pendaman jahiliyah, berupa emas dan perak yang kita temukan di dalam tanah. Kemudian yang kelima adalah al-ma'din, harta dulangan, itu hasil dulangan, hasil tambang, yaitu emas dan perak juga. Kalau batu bara nggak wajib dizakati, tapi duitnya yang wajib dizakati. Ya jangan, wah kalau gitu kita nggak usah mengeluarkan zakat. Iya betul, zakat batu baranya enggak. Orang fakir miskin nggak mungkin jual batu bara mereka. Ya, kalau duitnya keluarkan zakatul mal itu. Paham? Kemudian yang keenam adalah al-mu'asyarat, yaitu zakat mu'asyarat tadi, hubub, benih, gandum, jagung, kacang, kemudian thimar, buah-buahan, apa itu, khusus kepada anggur dan korma. Selain daripada ini, nggak ada yang wajib dizakati. Berarti nggak ada zakat rumah? Nggak ada zakat rumah. Sejak kapan ada zakat rumah? Nggak ada zakat mobil? Nggak ada zakat mobil. Nggak ada zakat mobil. Memang nggak ada. Saya pernah ditanya, Bib, zakat rumah berapa? Bingung saya mau jawab apa. Orang zakat rumah nggak ada. Bib, saya sudah lama punya mobil, belum dikeluarkan zakatnya. Loh, zakat mobil emang ada apa? Di zaman Rasulullah nggak ada mobil. Mana zakat mobil? Bingung saya ditanya tentang nisabnya zakat mobil. Ya saya jawab, Allahu a'lam. Dari mana kamu dapat itu? Zakat mobil, zakat rumah? Nggak ada. Kecuali ketika kamu membeli mobil itu dengan uang yang wajib dizakati, tapi kamu belum mengeluarkan zakatnya. Nah ini berarti di mobil kamu ada terikat harta zakat, hakullah, haknya Allah. Keluarkan nanti zakat yang ada di mobil kamu itu. Karena ketika kamu membeli mobilmu, di situ terlibat uang zakat yang belum kamu keluarkan. Katakan kamu membeli mobil dengan harga 200 juta. Kamu memiliki uang 200 juta itu sudah 1 haul, 1 tahun. Belum kamu keluarkan zakatnya. Lalu kamu belikan mobil. Berarti di mobil kamu itu ada hak Allah di situ. Nah, berapa? 2,5% dari 200 juta. 5 juta. 5 juta keluarkan. Atau zakat rumah, bisa jadi itu ada. Jika kamu membeli rumah dengan uang yang sudah sampai haul dan nisabnya, tetapi kamu tidak mengeluarkan zakatnya, langsung kamu belikan rumah. Ini rumah ada terpaut hak Allah, keluarkan zakatnya. Berapa kamu beli rumah itu? 300 juta. Kamu nabungnya lama, setahun lebih. Wah, ada itu uang. Sudah mengeluarkan zakatnya? Belum. Keluarkan zakat 300 juta dari situ. Berapa? 7 juta 500. Keluarkan itu. Tapi
Kalau beli rumah dengan uang yang tidak wajib zakat, misal ada orang ngasih uang 200 juta. Tidak tahu rezeki kita ya. Tiba-tiba ada orang berbaik hati ngasih uang 200 juta. Ada di tangan kita. Cash 200 juta. Wajib nggak dikeluarkan zakatnya tuh? Hah? Kenapa nggak wajib? Itu kan sudah lebih dari 84 gram emas tuh, sampai senisab tuh. Kenapa nggak wajib? Karena belum setahun, belum sehaul. Ente belikan mobil, uang 200 juta sekarang berubah jadi apa? Mobil, jadi harta, jadi aset. Aset namanya itu. Kalau sudah berubah jadi mobil, uang 200 jutanya dari mana? Nggak ada lagi sudah. Maka mobil ini tidak ada yang perlu dizakati. Walaupun umurnya sudah setahun, 2 tahun atau 3 tahun, nggak ada yang dikeluarkan zakatnya. Tapi ini saya gunakan untuk usaha, angkutan. Nah, kalau angkutan hasilnya nanti yang keluarkan zakatnya, zakatul mal nanti. Hasil dari kerja mobil kamu tadi. Kamu misalkan menjadikan mobil itu sebagai jasa angkutan, angkut CPO misalnya, angkut batu bara misalnya, atau tangki minyak SPBU misalnya. Kamu dapat, kamu tabung, harta kamu sampai senisab, berlalu 1 haul, keluarkan zakatnya sekarang. Tapi bukan zakat mobil. Makanya kalau saya ditanya zakat mobil berapa beb, ya saya jawab wallahu a'lam, saya nggak tahu. Zakat mobil nggak ada memang dalam Islam. Zakat rumah berapa ya? Wallahu a'lam zakat rumah. Itu kan sudah dibahas tadi. Zakat yang wajib itu naam, binatang ternak, kambing, unta, sapi atau kerbau. Kemudian zakat nakdan, emas dan perak. Kemudian zakat tijarah, perdagangan. Kemudian zakat rikaz, harta pendaman jahiliyah. Kemudian zakat ma'din, harta tambang emas atau tambang perak. Kemudian buah-buahan dan biji-bijian tadi, yaitu buah, anggur dan kurma. Biji-bijian yang biasa dijadikan makanan pokok, beras, gandum, jagung, kacang-kacangan, ya kan? Rumah, nggak ada rumah. Cari aja di kitab fikih, zakatul bait, nggak ada. Atau zakatus sayyarah, nggak ada. Paham? Nah, jadi yang dimaksud oleh orang bahari itu kemungkinan uang tabungan pian yang sudah sampai nisab dan berlalu sehaul, karena dikeluarkan zakatnya, langsung dibelikan rumah. Ini wajib dikeluarkan nanti zakatnya. Atau membeli mobil dengan uang tabungan yang sudah berlalu 1 haul dan sampai nisab tadi, tapi belum dikeluarkan zakatnya. Nanti mobil itu terpaut harta zakat, hakullah ada di sana, keluarkan nanti zakatnya. Paham ya? Sudah ya? Wallahu a'lam bissawab.